Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maulid di acara analis harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Rekan-rekan Indonesia, rekan trader market, seperti biasa saya kembali membawakan analisa-analisa secara teknikal maupun analisa fundamental, beberapa news serta ulasan yang terjadi dalam dunia trading, terutama trading forex. Saya memberikan analisa ini agar rekan trader semuanya memahami situasi terkini yang terjadi pada pasar saat ini. Ya. Setiap kali di saat saya memberikan analisa harian tersebut, saya mengawali analisa tersebut dengan tema-tema, di mana tema ini saya sengaja mengambilnya dari informasi terkini terakurat yang sedang terjadi di pasar. Setiap ulasan yang saya berikan ini saya berikan dengan maksud agar rekan trader paham dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di pasar saat ini. Ya. Informasi-informasi apa? Ya memang ya saya jujur, kebanyakan mungkin informasi-informasi gini saya jujur aja buat orang Indonesia, apalagi buat trader Indonesia tidak terlalu melihat hal tersebut karena mereka banyak sekali trader Indonesia ini lebih ke teknikal. Tapi mari kita meruah pemahaman tersebut. Oke, memang dibilang teknikal, tapi landasan teknikal yang membuat dolar itu naik siapa? Itu dia. Kalau berbicara tentang teknikal itu kan matematika semua. Kalau di MetaTrader lihat itu sebenarnya matematika, tapi how? Ya. Dalam dunia penelitian ada namanya how to. Ya, untuk menjadi itu dapatnya how dulu. Ya, untuk teknikal dapatnya fundamental dulu. Untuk bisa tahu bahwa moving average ini dia titik akan perpotongan ini pasti ada news atau ada informasi apa yang membuat arah tersebut. Ini yang sengaja saya sampaikan supaya rekan trader paham dulu ke depan ya. Nah, nanti style trading kan udah lain lagi. Ada yang style tradingnya pendek, yang tipikalnya scalping ya. Ada yang intraday, ada yang swing. Nah, itu udah lain lagi ya. Itu udah lain lagi. Tapi semua itu berawal dari apa yang terjadi, fundamental yang terjadi. Nanti baru mengambil teknikalnya lain lagi ya. Lain lagi ya, di secara fundamental dibilang misalnya secara teknikal RSI-nya udah di 70 siap-siap turun. Tapi kalau fundamental tiba-tiba bilang oh ini harga kenaikan saham, harga masih apa? Orang bilang pola pergerakan ininya masih tinggi ya, atau informasi dari FOMC-nya tingkat suku bunga dinaikkan, hawkish, naik lagi kan dolarnya, dia nggak jadi turun, dia malahan tembus lagi naik terus ke atas. Nah ini dia yang harap dipahami oleh rekan trader semuanya. Oke, ini panjang kali pembukaan saya, akhirnya terlalu pendek nanti ininya. Oke rekan trader, hari ini kita akan masuk di tema yang sangat menarik. Saya sengaja membawakan tema ini untuk rekan trader semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan serta optimis indeks dolar Amerika. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena rekan trader kalau lihat beberapa hari terakhir ini indeks dolar Amerika ini dia benar-benar jatuh bangun rekan trader. Bayangkan hari Kamis terakhir ya, hari Kamis dia itu turun sampai yang awalnya minggu kemarin dia itu masih kuat di 112. Perlahan namun pasti rekan trader lihat dia turun sampai ke 107 ya. Hari Jumat lebih parah lagi dia turun 106, tapi perlahan namun pasti dia udah mencoba untuk kembali lagi menjadi 107. Walaupun hari ini tendensinya lebih banyak menuju bearish ya. Tendensinya lebih banyak menuju bearish terhadap indeks dolar Amerika, tapi rekan trader lihat sebenarnya ini sudah sangat wajar rekan trader karena ya kenaikan tingkat suku bunga orang bilang sudah sangat tinggi dan pergerakan dolar ini sudah sampai di titik puncaknya, peaknya ya. Apalagi 75 kemarin 50 ya. Ya 50 kalau nggak salah ya. Ini artinya yang tadinya hawkish dia akan berubah menjadi dovish. Artinya kecenderungan penurunan terhadap dolar ini sangat kuat rekan trader.
secara fundamentalnya seperti kayak gitu. Kalau teknikal pun juga kita bisa lihat bahwa dia masih bisa turun lagi nih. Walaupun pada minggu ini kemungkinan dibilang bahwa bearish masih sangat kuat, bullish ya, tapi saya bilang bahwa dia masih kemungkinan turun masih kuat rekan trader. Masih kuat. Ya baru mulai 2 hari ya, baru mulai 2 hari. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar ini banyak sekali faktor yang menyebabkan penurunan tersebut ya. Apalagi pidato yang dilakukan oleh The Fed ya, di mana mendukung imbal hasil yang lebih kuat. Nah ini dia. Secara logika, secara teknikal atau secara informasi yang kita telah lihat bahwa indeks dolar ini masih tetap defensif ya, walaupun kemarin dia pulih dari level terendah selama 3 bulan. Jadi kemarin 106 itu adalah level terendah secara 3 bulan. Mari kita lihat dulu level terendah secara 3 bulan. Nah, rekan trader ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Dia turun level terendah selama 3 bulan. Ini adalah level yang paling terendah ya. Nah, oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan di sini bahwa ya penurunan ini ya banyak sekali faktor dan lebih banyak faktor kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah faktor utama di mana terjadi penurunan dolar Amerika ya. Misalnya para pengambil kebijakan The Fed ya, dia sangat khawatir terhadap inflasi ya yang terjadi, di mana yang akan mendukung terhadap indeks dolar Amerika. Selain itu juga ada data-data katalis dari Tiongkok ya. Ini juga merupakan suatu penunjuk terhadap bagaimana dinamika yang terjadi terhadap dolar Amerika ya. Kalau kita lihat rekan trader semuanya bahwa dolar Amerika ini sementara berusaha keras untuk melanjutkan pembalikan arah, di mana ya sebelumnya dia merupakan nilai yang paling terendah semenjak bulan Agustus 106.95 ya. Dan hari ini di sesi Asia kalau kita lihat penurunan masih saja terjadi. Penurunan masih sangat kuat, walaupun kalau kita lihat ya dia agak sedikit malu-malu, tapi tendensi penurunannya sangat malu-malu. Itu juga ditopang dengan news yang orang bilang tidak terlalu bombastik banget ya, karena news yang telah bombastik itu sudah dilalui kemarin ya, terakhirnya itu FOMC. Dan harus kita ingat juga bahwa rekan trader ya, salah satu wakil ketua dari The Fed Lael Brainard ya, dia sangat mendukung sekali kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP. Artinya kalau dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP ya, itu artinya kemungkinan pengetatan dolar itu udah sangat tidak terlalu lagi ya. Artinya bisa membuat dolar ini akan sedikit mengalami pelonggaran ya, sehingga dia tidak naik lagi ya, bisa sampai 112 sebagai tempat yang paling tertinggi ya. Ini 113 114 sempat ya. Tertinggi udah enggak lagi, dia akan selalu bermain di sekitaran antara 106 105, taruhlah sampai 110 yang paling tertinggi. Kalau menurut saya 110 juga sudah sangat sulit. 108 menurut saya malahan. 108 ya menurut saya ya, 110 ya bisalah 110, tapi menurut saya 108 lah ya. 110 sampai 108 adalah nilai yang paling optimal bisa terjadi dari pergerakan indeks dolar Amerika ya. Nah ini dia. Oleh karena itu harus diperhatikan oleh rekan trader. Selain itu juga pergerakan dari indeks dolar Amerika untuk beberapa hari ke depan, terutama minggu ini, dia memang sangat berpengaruh juga dengan pertemuan-pertemuan yang sedang dilakukan oleh Presiden Amerika di G20 di Bali ya. Misalnya kemarin pertemuan dengan Xi Jinping ya sangat positif ya. Dia memberikan pergerakan yang sangat positif sehingga kemarin indeks dolar Amerika mengalami sedikit penguatan ya. Nah, itu dia. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya faktor dari Covid, faktor pergerakan serta peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini juga merupakan salah satu momen penting di mana pergerakan indeks dolar Amerika ini selalu sensitif dan selalu adaptif terhadap pergerakan yang terjadi. Kenapa saya membahas indeks dolar Amerika? Karena indeks dolar Amerika ini adalah mata uang yang benar-benar yang paling utama ya. Karena dari sinilah
pergerakan terhadap pasangan mata uang lainnya akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, dengan penjelasan yang saya berikan ini, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan dan rekan trader bisa memahami ya pergerakan indeks dolar Amerika ke depan, sehingga dari situ bisa melihat korelasinya dengan pasangan-pasangan mata uang lainnya dan bisa melakukan trading. Oke, rekan trader semuanya, kita sekarang masuk ke analisa teknikal kita. Ya, kita tinggalkan indeks dolar Amerika dan kita sekarang masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa kita kembali lagi ke analisa indeks dolar Amerika pada hari ini. Kita bisa lihat ya, tadi saya sudah sempat menjelaskannya, hari ini indeks dolar Amerika dia mengalami sedikit pelemahan ya. Dan bagaimanakah arah pergerakannya pada hari ini? Kalau kita lihat rekan trader, pelemahan tendensi bearish yang terjadi ini, apakah dia bisa sangat menguat lagi? Menurut saya, dia masih bisa turun rekan trader. Menurut saya, minimal penurunan dia itu minimal dia sampai di level sini rekan trader. Menurut saya, ya, dia sampai di level situ 106 atau yang paling maksimal di sekitaran sini. Menurut saya, ya. Nah, dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah. Menurut analisa saya, dia tertingginya di seputaran 106.849. Jadi pada prinsipnya, indeks dolar Amerika ini dia bergerak di seputaran 106 ya, dari 106 berapa nih? 106.519 sampai 106.849. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke, bagaimana kita masuk ke euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat bahwa dengan adanya penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika, artinya dia memberikan kekuatan ekstra jos buat euro USD. Ya, sangat pendek banget ya. Kita lihat di sini bullish sangat kuat. Apakah di pasar Eropa dia akan semakin kuat lagi? Kita bisa lihat di sini bahwa kalau saya lihat di sini pergerakan bullish itu bisa saja naik lagi sampai di level tertingginya itu seputaran 1.03480. Tapi saya optimis dia bisa melewati daerah sini. Optimis saya di sekitaran 1.03435 ya, dari 435 sampai 480 ada beberapa pip yang lari ke sana ya. Dan apabila terjadi penurunan, ya saya optimis bahwa penurunan dia itu tidak terlalu jauh-jauh banget ya, dia turun tidak terlalu jauh banget. Menurut saya penurunan paling maksimal itu di seputaran 1.03119. Oleh karena itu, pola pergerakannya adalah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. 1.03119 sampai 1.03480. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Untuk pound sterling angkel saham dolar, pola pergerakan yang paling utama dari pound sterling angkel saham dolar pada hari ini adalah kita bisa lihat bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar sangat kuat dan beberapa menit lagi akan terjadi news ya, harap diperhatikan. 15 menit lagi akan terjadi news terhadap pound sterling dolar. Kemungkinan ya dia bisa menguat ini pound sterling ya, newsnya bisa memberikan kekuatan. Kalau saya lihat di dia bisa memberikan kekuatan. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, ini siap-siap aja dia bisa naik ini. Nah, kita bisa lihat bullish yang sangat kuat, tendensi bullish, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di level sini ya. 1 poin berapa ini? Nah, ini dia. Nah, 1 poin ini, atau malahan menurut saya dia bisa naik juga sampai di level yang paling tertinggi, sampai di level sini rekan trader. Bisa ya. Tapi saya lebih optimis dia melewati 1.1861 dulu. Dan harus diperhatikan apabila terjadi penurunan, saya tendensi penurunan dia itu di seputaran 1.17414. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah analisa bahwa dia akan naik di seputaran sini 1.17414 sampai 1.18061 dengan esensi apabila terjadi kenaikan dia masih bisa naik sampai di level yang tertinggi di daerah sini. Harap diperhatikan ya. Oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas arah pergerakan gold sangat luar biasa hari ini. Gold hari ini pergerakannya kita bisa lihat secara tendensinya dia masih wait and see
setelah kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa, dia menembus di level 1773, walaupun kemarin dia tutup di bawah sedikit di daerah situ ya, di seputaran berapa ini 1770 ya. Nah, tapi kita bisa lihat hari ini pun juga dia mencoba naik lagi, kembali lagi ke 1773, dan tendensi bullish masih bisa saja terjadi walaupun secara teknikal dia sudah berada di titik yang paling tertinggi ya. Secara teknikal dia sudah berada di titik paling tertinggi. Tapi saya tetap masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai dia menembus level dia di seputaran 1778 ya, 1778, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa penurunan dia ini yang paling maksimal sampai di 1765.42, bisa saja terjadi sampai di daerah situ, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia turun itu juga bisa sampai di daerah sini ya. Nah, 1764, tapi saya optimis bahwa hari ini pola pergerakan dia sangat dinamis dan dia bisa bergerak ya di titik yang paling tertinggi di seputaran 1778.83, dan titik yang paling terendah bisa tercapai di sekitaran 1764.12. Bagaimanakah USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader ya, bisa dilihat di sini USD Yen Jepang, pola pergerakan dari USD Yen Jepang adalah hari ini tendensinya sangat kuat bullish dan sudah sangat tinggi ya, dia udah naik sampai 140 malahan itu kalau tidak salah ya, dengan 140.614 dari 139.784. posisi bullish masih sangat kuat, dan saya bisa sedikit memberikan analisa bahwa ketinggian yang akan terjadi paling tertinggi itu dia bisa naik sampai di 141.211, tapi saya masih bisa bilang hari ini dia akan turun terus, dan saya optimis penurunan dia itu bisa sampai di level di sinilah. Saya berestimasi penurunan dia sampai di level sini. Nah, 139.995. Oleh karena itu rentang pergerakan dia pada hari ini adalah di antara, nah ini dia, 139.995 sampai 141.211. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semoga ya informasi analisa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan rekan trader dalam beranalisa, dan tetap beranalisa rekan trader, karena kesuksesan kita hanya ditentukan oleh analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.